Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam alaika wal ali habibalin ni'am Adrikil arusa wal arus Fakulana sahib as-sahib Ya Sayyidus salatu wassalamu alaika ya Ra'ufu ya Rahim Wal ali wa tusri'atil hawaiju Bikal hudar rindol futuqul faraju Antal musyaffa'us syafi'us fa'lana Rindal karimi abadawa rabbina Ya man bihi qad urifal khallaq Laulaka ma khuliqatil khalaik Min nurikal khalqu jami'an khuliqa Wa anta min nuril ladzi qad khalaq Ya khaira khalqillahi haqqan ajma'in Antal imamul anbiya wal mursalin Ya ayyur rasulu ya Muhammadu Ya sahibal maqam ya Mahmud Ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa' Kullu syafi'in huwa minka yashfa' Ya ayyuhal ghawthus salamullah Alaika rabbini biiznillah Wanglur ilayya sayyidi binadrah Musillatin lil hadratil aliyah Ya Rabbana Allahumma salli sallimin Ala Muhammadin syafi'il umam Wal ali waj'alil anama musna'in Fil bahitiyati li rabbil alamin Ya Rabbana fir yassir ibtawahdina Qurriba alifainana ya Rabbana Qurriba alifainana ya Rabbana Qurriba alifainana ya Rabbana Amma ba'd Al-Mukarramin para bapak pramu pecan wahidiyah Al-Mukarramin para bapak ibu khotimul wahidiyah pusat provinsi kabupaten kota kecamatan dan desa serta jamaah yang kami hormati Al-Mukarramin para bapak alim ulama yang terhormat para bapak tamu undangan yang terhormat para bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati anak-anakku remaja, kanak-kanak yang saya cintai serta protokol yang kami taati Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT sehingga kita bisa menyelenggarakan mujalah kubro
dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelombang yang pertama. Ya, mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhai Allah SWT, disyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diberi tarbiyah karomah beliau pada zaman Ramadhan, sehingga membuahkan manfaat maslahah yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawthu hadha zaman wa awanih fasairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhu wa ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amatana bi amdadihim kama yaluqu bika wa bi amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga acara ini khususnya dan mujadah kubro selanjutnya mudah-mudahan diberi sukses barokah yang sebesar-besarnya, hingga dijadikan sebab yang kuat oleh Allah SWT, memberikan perubahan, peningkatan di dalam diri kita, warga kita, umat dan masyarakat pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sampaikan rasa syukur, terima kasih pada panitia dan protokol yang telah memberikan kesempatan dan waktu pada saya untuk menyampaikan satu patah kata, ada patah kata dalam sambutan ini, dalam pengisian ini. Untuk itu kami sampaikan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasataini fid dini wa dunya wal akhirah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, malam Jumat ini diperuntukkan para sponsor Waidiyah atau para pejuang Waidiyah, baik yang duduk di struktural pusat sampai daerah, atau sebagai dai-dai, atau sebagai tokoh-tokoh dalam perjuangan Waidiyah. Tentunya kita telah ditunjuk, dipilih oleh saudara kita seperjuangan untuk tampil ke depan, memimpin dalam barisan terdepan untuk mengajak umat dan masyarakat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sadar
usul dan makrifat kepada Allah untuk memperbaiki akhlak diri kita dan umat masyarakat, untuk memperbaiki perilaku baik amaliyah maupun ubudiyah kepada Allah SWT. Tentunya kita sebagai pejuang yang terdepan harusnya lebih dahulu memberikan contoh sebagaimana apa yang diperjuangkan. Tidak mungkin seorang yang memperjuangkan sesuatu, orang itu belum mengenal apa yang diperjuangkan. Apalagi dalam perjuangan Muhammadiyah adalah perjuangan keimanan, perjuangan rohani, yang tentunya seorang yang memperjuangkan iman dan akhlak manusia atau saudaranya, dia yang terlebih dahulu untuk memperbaiki diri, memberi contoh kepada saudara kita yang diperjuangkan. Sebagaimana malam hari ini kita memperingati peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian daripada risalah Rasulullah SAW, yaitu perintah untuk sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah Allah di dunia ini untuk liutammima makarimal akhlak. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku ini diutus untuk umat manusia untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sikap mental, sikap moral, sikap hati. Baik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada sesama manusia termasuk ayah, ibu kita, saudara kita, dan akhlak kepada jami' alamin. Istilah bayai yu'ti kulladzi haqqin haqqo. Akhlak-akhlak nanti yang teraplikasi dalam kehidupannya, sehingga orang yang berakhlak baik kehidupannya, perilakunya baik menurut ukuran yang telah disepakati. Karena kita ini adalah perjuangan agama, maka akhlak yang baik akan menumbuh kembangkan perilaku kehidupan menurut agama kita. Bagaimana kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita kepada orang tua kita, ayah ibu kita, kepada anak-anak kita, kepada sesama bangsa kita, kepada sesama hidup kita, harus kita isi dengan suatu perbuatan-perbuatan yang telah dituntunkan oleh agama kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlak tadi tumbuh karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada akhlak yang sekedar tumbuh karena kesepakatan yang telah ditanamkan oleh orang tua kita. Semisal suatu bangsa walaupun tidak mengenal agama, dia telah punya norma-norma sosial, aturan-aturan sosial yang harus ditaati sebagai keluarga atau kelompok sosial. Manakala orang itu
melanggar aturan itu, maka orang itu dikatakan tidak berakhlak. Apalagi yang dilanggar masalah yang sangat berat. Apalagi kita sebagai umat Islam telah diberikan tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan contoh bahwa kita diberi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita kepada Allah SWT, bagaimana kita kepada orang tua kita, anak kita, keluarga dan umat masyarakat. Islam bayai semua bidang itu harus diisi dengan yu'ti kulladzi haqqin haqqo. Para hadirin yang kami hormati, Rasulullah tidak hanya mengajarkan soal iman. Memang masa Makkiyah, masa Makkah adalah masa penanaman iman. Kemudian setelah masa Madaniyah di Madinah, Rasulullah diperintahkan mulai menjalankan syariat, termasuk di dalamnya sholat. Rasulullah mulai menata kehidupan dengan memerintah membuat satu pasar Islam secara Islami, di mana pada waktu ada pasar tapi tidak Islami. Padahal dalam perilaku berekonomi, perilaku berdagang, ini Islam membuat satu tuntunan dan garis, di mana pasar di sana adalah pasar Yahudi yang tidak Islami. Maka Rasulullah SAW yang pertama kali menata kehidupannya melalui ekonomi, karena ekonomi nanti akan dimakan oleh orang. Setiap makanan yang haram akan masuk dalam daging kita ini dan akan menjadi gelap hati kita karena kita kemasukan barang haram. Maka Rasulullah setelah tentunya membuat masjid, Rasulullah adalah menanam, memerintahkan untuk membangun ekonomi, untuk menopang kehidupan secara pribadi, secara sosial, maupun kehidupan kita secara perjuangan Islam pada waktu itu. Para hadirin yang kami hormati, begitupun Bahyai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, beliau di tahun 64 diperintah Rasulullah SAW ya, untuk memperbaiki akhlak kehidupan. Walaupun maaf pada waktu itu agama sudah sangat maju, pondok pesantren sudah sangat maju, tapi masalahnya bukan masalah ilmu dan pondok, kehidupan yang harus diperbaiki, terutama soal keimanan. Para hadirin yang kami hormati, Allah juga berdawuh, insyaallah Rasulullah SAW, innallaha la yub'atsu fi kulli ra'si mi'atin ayyujaddida laha amratina, bahwa Allah setiap di penghujung 100 tahun Allah akan memilih seseorang yang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Ada mujaddid bidang keimanan, ada mujaddid bidang fikih, ada mujaddid bidang perjuangan, ada mujaddid bidang politik, ada mujaddid bidang pendidikan, banyak sekali. Maka di antara mujaddid itu ada, yaitu yaitu perintah untuk memperbaiki kehidupan keimanannya. Walaupun secara ilmiah sudah ada, kalau perlu Mbak Yai pun membaca, mentelaah dari kitab-kitab yang telah ada, tapi aplikasi dalam kehidupan ini yang masih sangat jauh. Termasuk kita para hadirat, walau kita itu memperjuangkan soal kesadaran pada Allah SWT, sekian puluh tahun berjuang, mungkin di antara kita ada yang masih belum merasakan lillah dan billah. Kalau telah merasakan, hanya lap-lapan saja. Untuk itulah para hadirat, kita harus maklum pada Rasulullah SAW. Kita para pejuang, para PW daerah, ini kita yang di barisan paling depan. Untuk itulah kita harus lebih memacu diri. Apakah
lillah billah lirrasul birrasul. Ini sudah kita miliki atau masih dalam ilmu dan keyakinan. Para adik-adik yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita pelajari bahwa pada beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada diri Rasulullah SAW itu ada contoh-contoh bagi kamu semua. Maka para hadirin sering saya sampaikan, seorang pejuang, seorang pemimpin harus memiliki apa yang telah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh diantaranya dia sendiri harus punya ilmu yang telah diterapkan, yang harus dididikkan kepada masyarakatnya. Kalau soal keimanan, ya iman, ilmu keimanan itu. Kalau ilmu wahidiyah, ya kita harus memiliki ilmu wahidiyah, bahkan memberi contoh menerapkan. Jangan sampai kita menyatakan lillah billah, tapi kita tidak lillah billah. Sekarang kita bahas lillah billah. Sekarang kita mendengarkan orang yang bicara lillah billah, tapi kita tidak lillah billah. Karena itulah para hadirat, mari kita sambil mendengarkan dan saya sambil berbicara ini, mari kita terapkan lillah billah, birrasul dengan yang sebaik-baiknya, sehingga pancaran rohani kita akan memancar kepada di sekeliling kita, bahkan dunia pada umum. Karena itu seorang pejuang ini ya mesti harus memiliki lillah dan billah. Syukur secara ilmiah, mempelajari, dikaji secara ilmiah, sehingga